Bung Harpa ini ketawanya sambil bahkan bukan sampai ketawa tapi tersenyum kecut gitu loh ketika bilang bahwa iya dan Erick Thohir gitu. Sekali lagi ya, Arya Sinulinga dengan Erick Thohir itu jadi orang terakhir yang bilang bahwa ya STY nggak perlu mundur lah. Kira-kira gitu. Nah ini saksi hidup. Bung Harpa, tolong ceritain apa yang sebenarnya terjadi hingga akhirnya Bung Harpa tersenyum makna dari itu. Aduh, itu gimana ya sebenarnya gini, saya itu bukan yang orangnya sebenarnya suka gimmick. Terus kemudian nanti begini biar begini. Saya tuh nggak terlalu suka begitu sebenarnya. Ya apa adanya aja. Bahkan datang ke situ pun karena diundang kan gitu. Ini sebelum kesenyum dulu nih. Iya. Bang Arya kan dalam satu podcast dengan Bang Andre sempat nyinggung soal saya, mengundang saya, katanya yang suka mengkritik saya JJ, ya saya welcome aja diundang. Dalam situasi apapun kan sebenarnya tetap ada diplomasi, ada ngobrol, dan saya senang aja kalau ngomong langsung gitu. Ya udah, kemudian saya nunggu pasif aja kan. Banyak yang udah mention tuh, Bang, dicolek gitu ya, nggak apa-apa gitu kan. Terus kemudian diundang, sempat tertunda karena ada suasana kedukaan. Ya akhirnya saya datang, dan saya datang dengan pikiran yang tulus dan polos. Artinya ya kita ngomongin bola apa adanya. Saya berseberangan, saya ungkapkan langsung di situ. Bahkan termasuk dengan beberapa aspirasi yang langsung saya dengar di lingkungan saya lah gitu. Misalnya waktu di rumah duka ada satu keyboardisnya tahu nih bunga itu dari Bang Arya. Dan saya bilang, iya saya mau diundang, tapi nggak tahu jadi atau enggak. Tolong lu Bang, tanyain dong kenapa STY dipecat. Saya berjanji saya akan sampaikan. Saya sampaikan. Kemudian ada beberapa hal lah yang saya sampaikan. Nah sampailah akhirnya pertanyaan itu kan saya sampaikan, kurang lebih seperti itulah. Ya dia jawab seperti itu. Bahwa dia dan Erick Thohir orang terakhir. Tentu prinsipnya let's agree to agree and disagree. Jadi mau dia bilang kerbau itu bisa terbang, bisa berenang, silahkan. Kalau menurut saya nggak bisa, saya juga bebas. Publik kan yang menilai seperti apa. Dan kemudian ada konfirmasi dari orangnya langsung, dari Asnawi, bahkan dari ST juga konfirmasi. Iya. Jadi ya udah apalagi. Udah itu udah validnya valid, bukan A1 lagi, A-1 itu. Iya dong. Siapa lagi mau? Kita nggak ada di situ. Semua orang nggak ada di situ. Pak Prabowo juga nggak ada di situ kan. Nggak bisa mengklaim apa yang terjadi di dalam. Ini orangnya langsung. Ya saya pikir udah cukup jelas gitu. Dan itu kan hanya satu dari sekian scene di diskusi tersebut. Dan saya tidak menjatuhkan yang bersangkutan. Kita hanya diskusi. Ada yang sama, ada yang berbeda, banyak yang berbeda sih sebenarnya. Cuman ya it's okay gitu. Ya udah itu aja sih, sesimpel itu sebenarnya. Tapi kalau waktu di luar podcastnya ada omongan-omongan yang aneh-aneh nggak? Mereka stop enggak? A1 dong ini. Enggak. Jujur nggak ada yang terlalu aneh-aneh. Ya paling cuman sesuai yang ada yang diomongin sama yang di podcast itu, yaitu soal kan sempat di situ ada kata-kata di podcast itu PSSI lagi lucu-lucunya kan. Nah ya kita bisa lihat lah lucunya apa belakangan ini kan. Yang nanti mungkin kayaknya di skrip juga akan kita bahas nih, saya lihat tadi seperti itu. Jadi itu yang saya bilang, saya datang dia juga kelihatannya ya pengen diskusi aja gitu, walaupun nggak sama pendapatnya, ya nggak ada yang lain gitu. Jadi nggak ada yang terlalu beda-beda di belakang layar sama di depan, kurang lebih seperti itu. Bung Harpa percaya mereka berdua jadi orang terakhir yang menolak STY dipecat. Ya senyum saya kan udah menjelaskan. Masa mesti dijelasin? Kadang-kadang nggak semua yang kita nggak setuju harus kita bentrokan. Cukup kita senyumkan aja udah lebih dari cukup. Yang artinya Bung Indro kayaknya enggak deh. Senyum. Dan itu saya benar-benar nggak ada gimana ya, nggak ada maksud supaya begini, nggak. Saya cuma bingung mau respon apa ya gitu. Udah itu aja sih. Ya udah silakan, dia punya hak jawab gitu. Walaupun saya narasumbernya ya di situ ya. Lucu lagi nih. Tapi kalau masalah ruang ganti sendiri Bung Harpa gimana? Yang saat era Sintayong ya. Itu kan yang diomongin juga masalah ruang ganti, bermasalah. Bung Harpa menilainya gimana? Jadi biar nggak repetitif, karena mungkin di beberapa platform udah saya jelaskan supaya lebih beda sedikit lah gitu. Jadi prinsipnya itu tidak ada ruang ganti, tidak ada entitas yang murni mulus 100%. Ada riak-riak itu biasa.
apa namanya dulu mungkin biar agak relate ya, dulu zamannya Gubernur Ali Sadikin ya agak lama nih. Iya, iya. Pernah apa namanya seminar di tempat kuliah kita, ya kan? Dia cerita kalau dia misalnya apa ya kecewa atau memarahin anak buahnya, kadang dipanggil ke dalam ruangan, dimaki-maki, diistilah gitulah. Tapi udah selesai dan itu normal, biasa aja ada dinamika gitu ya. Tapi kemudian kalau kita lihat deliver nggak ini, gitu. Selama itu tidak melanggar hukum ya. Misalnya dia melakukan perbuatan yang melawan hukum seperti contohnya kalau nggak salah Glenn Hoddle menjelang Euro 2000 atau Piala Dunia 96 saya lupa, dia ngomong sesuatu yang tidak pantas terhadap kaum difabel, langsung di-cut kan. Nah kalau kayak gitu-gitu memang lain, tapi kalau urusannya technical saya nggak setuju, saya marah, saya kecewa dengan bawahan atau bawahan kecewa dengan atasan, itu normal-normal aja. Ya selama deliver orang nggak akan peduli sebenarnya, nggak masalah gitu. Dan itu dibuktikan dengan penutupan 2024 kita kan mengalahkan Saudi kan 2-0. Iya, iya. Kita peringkat 3 hanya beda 1 poin dari Australia peringkat 2 yang lolos otomatis saat itu. Dan ada lagi, saat itu kita menang lawan Saudi itu murni karena ada instruksi, karena ada taktik yang diikuti oleh para pemain di pertandingan tersebut, yaitu counter press, serangan balik. Itu diulang beberapa kali serangan balik. Jadi gini. 3 pemain yang paling depan itu harus langsung lari begitu serangan balik. Nah artinya apa? Instruksi mereka menang pun bukannya misalnya karena emang terpaksa atau apa, enggak. Mereka menang dengan cara mengikuti Sintayong. How come kalau mereka katakanlah quote by quote memberontak, kemudian mereka bisa deliver dengan arahan dari bosnya. Ya itu again gak ada masalah gitu loh. Jadi banyak kisah kalau kita nonton film coba misalnya film Hollywood atau apa, kan pasti ada drama-dramanya dulu lah, berantemnya dulu, tapi kemudian akhirnya mereka berhasil, ya udah nggak ada masalah. Tapi kemudian itu kan yang dibesar-besarkan dan satu persatu itu terbantahkan. Salah satunya tadi yang soal apa? Soal kapten soal Asnawi. dinamika itu nggak ada. Mungkin ada masalah 1-2 pemain itu biasa aja normal. Ada 23 pemain, nggak mungkin semua dimainkan, nggak mungkin semua bahkan minute play pun belum tentu dapat. Ada yang nggak main sama sekali, ya itu normal. Gitu. Jadi nggak ada sih yang kayak gitu-gitu tuh nggak ada, hanya dibesar-besarkan menurut saya dan itu udah clear. Dan saran saya semakin itu terus dibuka akan semakin membuka borok itu sebenarnya makin membuat clear sebenarnya karena nanti akan ada yang mengkonfirmasi bahwa nggak seperti itu seperti yang kemarin terjadi. Hal-hal itu yang membuat Bung Harpa yakin ini tuh bentuk kelucu-lucuan PSSI ya? Kalau kelucuan-lucuan itu saya lebih menangkapnya bahwa yang jadi ada dinamika itu di PSSI sebenarnya sekarang, bukan di ruang ganti sebenarnya. Jadi lucu-lucuan itulah yang sebenarnya jadi dinamika saat ini kan, dan bahkan dinamikanya udah saling serang kalau kita lihat. Sementara kalau dinamika yang dikatakan kemarin di Asuhan STY itu nggak ada keluar sama sekali. Bahkan saya tambahkan sedikit, ini udah beberapa kali saya sampaikan juga, Ragnar dan Verdong dalam sebuah podcast pernah membantah itu, bahwa ada dinamika atau apalah itu friksi yang dijalankan, maka malah mereka menggambarkan Sintayong itu sebagai sosok yang lucu, suka ngelawak kalau nggak salah, pokoknya nggak ada masalah lah gitu. Tapi sekarang justru PSSI yang lagi menurut saya udah jelas-jelas ini udah civil war kalau kita lihat. Civil war di PSSI ini menarik ini. Ya kita bisa lihat kan dari pernyataan-pernyataannya seperti itu. Civil war di PSSI ini yang membuat timnas hancur lebur 2025 gitu. Kalau untuk enggak, sebenarnya civil war itu adalah akibat dari akumulasi dinamika organisasi menurut saya. Ya kan dalam sebuah, ini saya quote ya karena kita juga basicnya jurnalis ya. Pak Wakil Ketua Umum PSSI Pak Zainuddin Amali di sebuah TV pernah mengatakan secara nggak langsung sebenarnya dia nembak gitu. Dia mengatakan bahwa ada perbedaan pemilihan pelatih saat Sintayong dengan Patrick Kluivert. Jadi waktu Sintayong dipilih itu melalui mekanisme yang sebenarnya. Jadi disaring, kemudian ada 2 nama, Luis Mia saat itu dengan Sintayong, kemudian Esko sepakat memilih Sintayong. Kenapa? Karena saat itu argumennya Sintayong itu punya pengalaman di Piala Dunia. Whatever lah, itu kan hak mereka dipilih. Nah waktu Patrick Kluivert dipilih dengan memecat Sintayong, itu tidak seperti itu. Langsung ya. Kind of one man show lah gitu. Nah kelihatannya karena ada ada presiden seperti itu, akhirnya dikembalikan lagi sekarang dengan mekanisme yang sebelumnya. Jadi ada kandidat dari Zwirs yang memilih berapa
saya nggak tahu mungkin 5 berdasarkan spek yang diminta oleh federasi ya. Kemudian dari 5 itu atau berapa nanti akan mengkerucut 2 atau 3. Nah, nanti katanya kan diumumkan minggu depan ya, kita nggak tahu karena kemarin juga kalau nggak salah bulan lalu udah pernah ngomong gitu juga tapi nggak terjadi. Nah, nanti dari 2 itu akan dipilih secara kolektif kolegial siapa pelatih tersebut. Jadi beda cerita dan sehingga akhirnya balik lagi soal tadi lucu-lucunya PSSI ketika one man show ini tidak bekerja dengan baik, akhirnya yang lain mungkin kesel juga akhirnya mulai bersuara. Nah, udah jelas kan mereka udah saling kayak target emas aja beda-beda. Satu bilang emas, Satu bilang perak. dapatnya tembaga kan. Ya, Tembaga usang lagi. Iya, karena nggak lolos ke dari fase grup dan ya. hampir kita mencetak rekor paling parah loh. Kalau kita sampai nggak menang kalau kita kalah dari Myanmar 0 itu karena kita paling buruk itu saya lupa tahun berapa kalau nggak salah 2009 deh kita cuma 1 poin. Nah kemarin kalau kita sampai kalah tuh lawan Myanmar itu 0 poin wah itu udah nggak ada obatnya. Sekarang aja udah nggak ada obatnya apalagi apa namanya kalau sampai nggak menang gitu. Jadi civil war ini adalah bentuk dari akumulasi mekanisme organisasi yang nggak jalan gitu. Sehingga akhirnya mungkin ada kubu yang merasa waduh kok kayak gini terus nih caranya nih one man show kemudian yang lain berimbas. Akhirnya mulai perang terbuka tuh kelihatan tuh di media mereka secara halus saling serang gitu. Ada yang nanya, bukan biasa dalam organisasi beda pendapat betul, tapi biasanya itu tidak di luar. Kita di sini meeting. Menurut saya ini kita harus kiri, enggak di kanan. Begitu udah putus kan harus jalanin bersama-sama. Di luar harus satu suara. Ini kan enggak. Nah itu yang saya lihat. Itu karena emang komunikasi yang berantakan dari federasi atau seperti apa dong? Kalau saya melihat sih karena tidak ada kompromis, tidak ada ya komunikasi juga, tidak ada take and give yang baik di antara mereka menurut saya. Karena mungkin ya ini analisa saya, ada satu orang yang mungkin terlalu ngambil panggung, dominan dan kemudian tidak jalan dan akhirnya yang lain juga nggak mau kena terus kan sebagai backupnya. Akhirnya mereka juga bersuara juga karena masing-masing ini kan jagoan-jagoan juga nih semua nih. Di belakangnya kan ada istilahnya ada bohirnya dalam tanda kutip juga gitu. Bukan orang sembarangan juga. Jadi mungkin capek juga mereka kalau kena padahal bukan atas dasar keputusan yang mereka buat. Jadi itulah yang kita lihat sekarang nih. Makanya ini akan panjang kali lebar nih sampai nanti. Dan saya takutnya gini ya. Pemilihan pelatih ini menjadi ajang politisasi gitu. Karena kan penting nanti siapa yang ngebawa ini pelatih nanti. Meskipun sebenarnya ada presiden yang menarik juga ketika Sintayong ini kan dalam tanda kutip dibawa sama Iwan Bule. Iya. Tapi toh bisa bekerja sama juga memang dengan Erick Thohir gitu. Nah, apakah nanti kita lihat misalnya contoh pelatih ini nanti dibawa oleh era sekarang. Katakanlah Januari lah dipilih, masih di rezim yang sekarang. Tiba-tiba misalnya ada perubahan rezim, kan bisa aja kita nggak tahu nih. Iya. Kemudian rezim ini berganti. Gimana ini nasib pelatihnya? Nah ini kan juga jadi tantangan ke depannya gitu. Atau mau tetap jadi legacy atau gimana gitu ya? Iya, gitu. Karena kalau kita lihat waktu zaman STY itu kan ET kan beberapa kali sebenarnya memberikan target yang agak nggak masuk akal ya. Waktu Piala Asia itu kita satu grup sama siapa? Jepang, Irak, sama Vietnam. Yang mana sebelumnya kita lawan Filipina aja empot-empotan. Vietnam itu kita kalau nggak salah entah 15 tahun atau berapa itu belum pernah menang. Ditargetkan lolos. Itu orang kayak jujur gue waktu itu mikir saya kayaknya nggak mungkin lah gitu. Ternyata kita bisa lolos kan dengan 8 skenario terakhir tuh Kirgistan non-Oman 1-1. Kemudian Piala Asia U23 ditargetkan perempat final. Sintayong agak geblek juga tuh. Saya mau semifinal katanya. Wah, bunuh diri ternyata berhasil. Sampai akhirnya kita lolos round 3 kan. Nah, disitulah mungkin kalaupun mungkin ada niat mau menggal dia, udah nggak bisa. Udah terlalu cemerlang dia kan. Akhirnya diperpanjang kontrak tuh. Kalau nggak salah bulan pas drawing round 3 lah saya masih ingat gitu. Jadi itu tadi kalau misalnya nih pelatihnya kepilih, kemudian rezim ini berganti. Nah, tantangannya itu tetap ada. Apakah rezim yang baru misalnya masih mau bekerja sama? Karena di kita kan kadang-kadang gitu, ganti rezim, ganti kebijakan, ganti kalau di pemerintahan mungkin ganti dirjennya kali ya atau apanya lah gitu. Nah, itu yang kita nggak tahu. Tantangannya di situ sih.